Halo, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ketemu lagi bersama saya Rohman dari calon guru penggerak Angkatan 9 PTD SMN 1 Karangampel, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, aksi nyata yang akan saya lakukan adalah di modul 1.4 budaya positif, yaitu saya akan melakukan sebuah diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang ada di sekolah saya. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat semuanya. Mari kita belajar bersama untuk berkolaborasi, saling mendukung dan mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang tercinta ini. Konsep utama dari modul 1.4 budaya positif ini adanya perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran dengan paradigma baru dilakukan berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, maka salah satu untuk mencapainya adalah dengan disiplin positif. Dalam budaya kita, biasanya makna kata disiplin itu yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan atau ketaatan. Biasanya dalam budaya kita ini, orang akan mencoba untuk menata diri, memperbaiki diri untuk patuh dan taat kepada sebuah aturan. Sehingga kita sebagai guru, tujuan utama kita adalah bagaimana menciptakan anak-anak kita atau murid-murid kita yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan secara universal yang ada di sekolah kita dan mampu memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kenapa motivasi intrinsik yang didasarkan? Karena diharapkan disiplin positif ini muncul dari kesadaran diri siswa dan tumbuh kembang bersama teman-temannya yang ada di lingkungan sekolah. Sehingga untuk taat dan patuh kepada satu aturan, yaitu disiplin positif ini tertera dan tertanam dalam diri siswa sendiri. Kalau saya simpulkan, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman, dan juga hukuman. Sehingga akan mengerucut kepada kebutuhan dasar manusia, yaitu untuk bertahan hidup. Jelas, manusia pasti butuh untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup ini butuh dengan makanan, penjaminan, dan juga perhatian. Dan yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Murid juga sama, butuh kasih sayang dan ingin diterima tentang kehadirannya di kelas, tentang kedatangan di kelas, dan tentang kesiapan belajarnya juga di kelas. Bahkan penguasaan dan juga kebebasan ingin mereka rasakan. Kebebasan dalam berpendapat, kebebasan mengungkapkan gagasan dan pikirannya, kebebasan terhadap bakat dan minatnya. Bahkan kebutuhan dasar manusia ini merupakan satu kesenangan yang dimana mereka butuh kesenangan dalam belajar, butuh kesenangan dalam hal-hal yang lain. Sehingga motivasi perilaku manusia, dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Maka, satu, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kenapa menghindari ketidaknyamanan hukuman? Murid biasanya melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini adalah tindakan terendah dari tingkatan motivasi yang pertama atau yang berperilaku pada manusia. Yang kedua, ingin mendapatkan imbalan dalam sebuah penghargaan dari orang lain. Murid biasanya juga melakukan disiplin diri karena menginginkan imbalan atau motivasi ini satu tingkat dari yang pertama. Dan yang ketiga dari motivasi perilaku manusia ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sehingga diharapkan murid kita atau murid-murid yang ada di sekitar sekolah kita
mulai melakukan diri karena sadar akan nilai kebajikan. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Nah, diharapkan motivasi perilaku manusia ini ada di tingkatan yang ketiga. Kenapa? Karena perilaku positifnya ini atau motivasi perilaku manusia ini diharapkan munculnya dari sadar dari diri sendiri, sehingga ketika kesadaran itu akan muncul akan menghadirkan nilai-nilai kebajikan dan akan menjadi satu motivasi bukan hanya untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang lain, maka otomatis disiplin positif akan muncul. Bapak Ibu guru hebat semuanya, konsep disiplin dengan identitas gagal ini kalau kita simpulkan ada kedua, ada hukuman dan juga ada penghargaan. Hukuman biasanya ketika murid menerima hukuman pasti menyakitkan. Terus yang kedua, biasanya murid merasa tidak nyaman. Siapapun muridnya ketika mendapatkan satu hukuman, mereka merasakan tidak nyaman. Terus muncul lagi, biasanya mereka juga murid takut. Atau yang keempat, hukuman ini jenisnya biasanya memaksa. Sehingga yang murid menyembunyikan kesalahannya. Dan yang keenam, hukuman ini murid juga menjadi rendah diri. Penghargaan. Penghargaan biasanya tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Ketika penghargaan terus dilakukan, maka lama-kelamaan akan menemukan satu kejenuhan atau nanti berbagai cara, maka sangat tidak efektif. Terus yang kedua, merusak satu hubungan antara teman, lingkungan, ataupun yang lain. Dan yang ketiga, mematikan kreativitas siswa. Bahkan menghukum dengan sistem ranking ini juga akan membuat satu ketidakjelasan kepada siswa dan merampas hak menghargai diri sendiri. Ini adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Adapun konsep disiplin dengan identitas yang sukses, biasanya kita menggunakan konsekuensi. Kenapa harus menggunakan konsekuensi? Karena konsekuensi ternyata dapat memberikan penguatan dalam jangka pendek. Terus bisa atau sangat perlu untuk dimonitoring untuk berkelanjutannya dan pasti akan menghadirkan stimulus atau respon yang positif. Murid biasanya akan lebih menghormati peraturan atau kesepakatan yang sudah dibuat, sehingga kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan. Sementara restitusi adalah merupakan sebuah tanggung jawab atas perilakunya murid. Terus yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan juga orang lain. Sehingga murid juga dapat menjadikan teori kontrol ini menjadikan diri murid memegang teguh kontrol dirinya dalam kegiatan sehari-hari. Murid juga biasanya lebih bersemangat dalam memperbaiki dirinya atau memperbaiki kesalahannya. Nah, sahabat dan guru hebat, konsep disiplin pendekatan restitusi ini memiliki pengertian, yang dimana pengertian seperti yang kita ketahui, restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi ini terlaksana biasanya bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan itu sendiri. Yang kedua, memperbaiki hubungan antar teman, antar guru, ataupun yang ada dalam lingkungan sekolah. Terus bentuknya adalah tawaran, bukan satu paksaan. Kenapa? Biasanya ketika kita paksakan, maka akan menjadikan satu hukuman. Tapi ketika bentuknya penawaran, maka murid akan lebih menggali, menyadari terhadap kesalahannya itu sendiri. Terus ciri restitusi yang lainnya adalah biasanya menuntun untuk melihat keadalan dirinya sendiri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya, fokus pada karakter yang menguatkan, dan fokus pada solusi yang dihadapinya. Perbedaannya, saya ambil satu contoh kasus di sekolah saya dan mungkin sama di sekolah ibu dan bapak semuanya, yaitu siswa atau murid sering tidak mengerjakan PR atau ketika ada tugas sering tidak dikerjakan. Atau hal-hal lain ketika kita memerintahkan, murid sering tidak melakukannya. Maka akan ada kriteria perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman biasanya eh,
Guru menghukum siswa dengan hormat pada bendera selama 5 menit. Atau guru memberikan hukuman dengan menulis sekian paragraf. Atau guru memberikan hukuman yang dimana selalu diingat oleh siswa. Bahkan guru kadang-kadang sering marah dan siswa menjadi takut. Ini akan selalu diingat. Itu adalah jenis sebuah hukuman. Sedangkan kalau konsekuensi, biasanya guru lebih memberikan konsekuensinya ini untuk mengerjakan PR atau tugas atau hal yang lainnya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak berkali lipat. Nah, biasanya di sini guru lebih tegas dan siswa lebih menghormati daripada aturan. Siswa lebih menghormati aturan yang ada dibandingkan dengan hukuman. Sedangkan restitusi, guru biasanya menyampaikan keyakinan kelas dari dirinya dan membantu siswa lain untuk menyelesaikan masalah, sehingga guru bisa bersifat terbuka dan siswa menghormati dirinya dan juga orang lain. 5 posisi kontrol dari restitusi. 1. Sebagai penghukuman, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan guru juga bisa sebagai seorang manajer. Kita lihat contoh dari penerapan 5 posisi kontrol tadi. Penghukum biasanya sering mengeluarkan patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas. Sementara kalau pembuat rasa bersalah, berapa kali bu guru atau bapak guru harus memberitahu kamu, bapak atau ibu guru kecewa sama kamu. Nah, penerapan posisi kontrol sebagai teman ini, ayolah yang tertib buat bapak ibu guru. Bangga, hari ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, ini posisi 5 posisi kontrol ini adalah guru sebagai teman. Sedangkan 5 posisi kontrol guru sebagai pemantau adalah kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya mungkin kamu sudah tahu. Tapi guru sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kalau kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini akan sangat sesuai apabila kita terapkan dan kita gunakan 5 posisi kontrol ini di sekolah ibu dan bapak semuanya. Berikutnya, Bapak Ibu, keyakinan kelas. Kenapa harus ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Karena keyakinan kelas ini membutuhkan sebuah kesepakatan, membutuhkan sebuah kepahaman dalam pembelajaran yang ada di kelas. Keyakinan kelas, kenapa ditekankan? Karena murid lebih abstrak daripada peraturan, lebih terbuka, dan berupa pernyataan secara universal, secara keseluruhan, baik untuk guru, sekolah, murid, ataupun seluruh warga sekolah. Dibuat dalam bentuk positif dan sedikit saja akan mudah diingat. Sementara sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Sehingga semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuatnya. Ini adalah keyakinan kelas yang ideal dan sangat baik untuk diterapkan. Sehingga restitusi ini bukan untuk merebut kesalahan, melainkan restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Berikut adalah segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas. Oke, Bapak Ibu guru hebat, mari kita lihat video diseminasi penerapan modul pemahaman budaya positif yang saya lakukan dan yang saya terapkan untuk mengajak Bapak Ibu guru dan warga sekolah dalam menerapkan budaya positif. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan saya banggakan, dan rekan-rekan sekalian yang telah hadir di ruangan ini yang berbahagia. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang mana pada hari ini kita dianugerahkan dengan segala nikmat dan kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama untuk menjalankan. Dan kemudian mari kita sama-sama secara detailnya
tentang penerapan budaya positif ini akan disampaikan oleh guru penggerak kita angkatan 8 ya Pak ya. 8 yang mengikuti CGP, pendidikan CGP di angkatan 9, yaitu Bapak Oman SPD. Pada beliau disilakan. Terima kasih Pak Diwali. Pak Haji mohon izin berdiri. Bapak Ibu mohon izin berdiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mohon maaf berbagi yang saya peroleh karena kegiatan ini harus diakses dan dilaporkan ke Kemdikbud. Jadi secara langsung nanti selesai saya langsung melaporkan. Bapak Ibu, saya mengajak semuanya, baik terutama buat diri saya sendiri. Kebetulan saya mau menyelesaikan di modul yang kelima atau buku yang kelima, harus menuntaskan satu tugas, yaitu aksi nyata untuk diseminasi pemahaman dan juga pengalaman dalam penerapan budaya positif. Ini saya ambil di SMP 1 Karanganyar sendiri. Sebelumnya saya selamat datang kepada Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar bersama untuk berkolaborasi. Mari saling mendukung untuk mewujudkan disiplin positif, terutama di sekolah kita yang tercinta. Ibu dan Bapak, kebetulan konsepnya di budaya positif ini ada 6. Yang pertama perubahan paradigma belajar, terus yang kedua disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, terus motivasi perilaku manusia, dan posisi kontrol restitusi, dan penghujung adalah keyakinan kelas. Kenapa kita perlu dengan adanya paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru dilakukan berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin kita berpikir, kok zaman saya dulu sekolah berbeda ya. Dulu kok nurut, gampang, mudah banget. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, sedikit demi sedikit berubah. Inilah Ibu dan Bapak dengan paradigma baru ini. Jadi mau tidak mau kita harus mengikuti ke arah perkembangan zaman dan perkembangan alam. Karena sekarang mau tidak mau paradigmanya adalah kita harus berubah. Dan sekarang terbukti perubahan itu pembelajaran berpihak pada murid yang mengarah kepada kurikulum merdeka. Nah, disiplin positif dalam budaya kita, makna disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan satu kepatuhan. Ini adalah makna budaya kita. Kita sebagai guru tentunya punya tujuan nih, anak-anak kita memimpikan menciptakan sesuatu hal yang memiliki disiplin, terutama dari diri sendiri, sehingga mereka bisa berperilaku pada nilai-nilai kebajikan universal atau secara keseluruhan yang memiliki intrinsik, bukan dari ekstrinsik. Jadi diharapkan budaya positif ini Ibu dan Bapak semuanya munculnya itu bukan dari ekstrinsik, tapi dari intrinsik sendiri. Artinya muncul secara kesadaran dari siswa itu sendiri. Sehingga kalau saya simpulkan, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, tanpa ancaman, apalagi hukuman. Nah, tuntutannya seperti ini, Bapak dan Ibu. Kayaknya saya juga termasuk suka menghukum ya Ibu dan Bapak ya. Mudah-mudahan nanti sedikit demi sedikit kita bukan lagi memaksa, bukan lagi mengancam, apalagi sampai dengan menghukum. Nah, kebutuhan dasar manusianya jelas, manusia butuh untuk bertahan hidup. Semua manusia butuh bertahan hidup. Kasih sayang dan rasa diterima juga butuh. Begitupun dengan murid. Murid juga butuh diterima oleh kita, butuh kasih sayang, butuh juga diperhatikan. Terus butuh juga penguasaan, butuh juga kebebasan. Bebas dalam berpendapat, bebas mengungkapkan, bebas memilih bakat dan minatnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan kebutuhan dasar yang kelima adalah kesenangan. Ibu dan Bapak, kenapa saya mengambil motivasi perilaku manusia itu berdasarkan kebutuhan? Dorongan yang timbul dalam diri seseorang itu secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, ini satu, biasanya menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin dari diri sendiri karena takut biasanya. Takut dihukum, ini adalah tingkatan yang paling rendah. Jadi ketika ada murid yang disiplin, ada yang karena takut dihukum. Ini tingkatan terendah, ini motivasi perilaku manusia. Ada tingkatan yang kedua, ingin mendapatkan imbalan Bapak dan Ibu. Ingin mendapatkan imbalan ini atau ingin mendapatkan penghargaan atau pujian dari orang
lain, sehingga murid melakukan disiplin diri karena menginginkan imbalan. Motivasi ini satu tingkat daripada motivasi yang pertama. Ada yang lebih baik di motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin diri. Ini yang diharapkan Bapak dan Ibu. Motivasi dari perilaku manusia. Konsepnya, konsep disiplin identitas yang gagal atau yang tidak dianjurkan, konsep yang gagal. Hukuman, pasti hukuman itu menyakitkan dan biasanya kan dikenang oleh siswa, oleh murid. Terus pasti murid mengalami ketidaknyamanan, pasti. Terus murid biasanya setelah mendapat hukuman takut. Apakah lebih-lebih kepada saya mungkin? Takut mungkin saya tidak saya pungkiri ya, lebih-lebih. Hukuman ini biasanya sifatnya memaksa. Betul ya Bapak Ibu ya? Atau mungkin saya salah tulis, nanti kalau saya tulis saya perbaiki. Hukuman biasanya kita memaksa. Entah kondisinya apapun, kita rata-rata ketika hukuman memaksa. Biasanya dengan maksud itu murid menyembunyikan kesalahannya. Dan hukuman ini biasanya, mohon maaf, mengakibatkan murid menjadi rendah diri. Ada juga penghargaan. Ini konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Penghargaan kadang-kadang tidak efektif, Ibu dan Bapak. Terus kedua, penghargaan kadang-kadang juga merusak sebuah hubungan. Penghargaan bisa juga mematikan kreativitas. Kita mungkin memberikan penghargaan kepada anak ketika belajar, bisa jadi diberikan sebuah pulpen. Besoknya kita mungkin berpikir lagi, besok saya memberikan apa? Misalkan ganti dengan permen. Terus besoknya lagi mungkin bisa jadi ganti lagi. Lama-lama kita sendiri yang akan pusing. Makanya penghargaan termasuk konsep disiplin identitas yang gagal. Terus menghukum dengan sistem ranking dan merampas hak menghargai dirinya sendiri. Konsep disiplin identitas yang sukses. Jadi Bapak Ibu kalau bisa kita jangan menggunakan hukuman, gunakanlah istilah konsekuensi. Kalau di IKM itu menggunakan istilah konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena di sini ada penguatan jangka pendek. Terus perlu monitoring dan berkelanjutan. Tentu adanya stimulus atau respon dari Bapak Ibu guru maupun dari orang tua. Kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan. Restitusi merupakan tanggung jawab atas perilaku murid yang dilakukan. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Teori kontrol ini dipegang sendiri oleh kontrol dari murid sendiri, dan murid diharapkan memiliki semangat untuk memperbaiki dirinya sendiri. Konsep disiplin pendekatan restitusi ini, Bapak dan Ibu, ada pengertian, ada ciri-ciri. Pengertian restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini pengertian restitusi. Adanya baru di IKM. Kayaknya ada di baru IKM. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Anak-anak kita rata-rata dapat nggak Bu di poin 1? Dapat nggak? Rata-rata nih? Belum. Nah diharapkan di restitusi ini siswa bukan lagi melakukan kesalahan, tapi menyadari kesalahannya, sehingga memperbaiki hubungan. Terus bukan memaksa, tapi tawaran Bapak dan Ibu sifatnya. Jadi misalkan siswa melanggar atau terlambat, nah kita tawarkan, nak kira-kira kamu tidak terlambat lagi, apa yang harus Ibu lakukan atau Bapak lakukan. Jadi bukan dipaksa. Terus diharapkan menuntun secara mandiri untuk melihat kedalaman dari diri siswa itu sendiri. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter dan menguatkan serta fokus pada solusi. Perbedaannya Bapak dan Ibu, kita lihat perbedaannya. Contoh kasus siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Ini saya ambil dari kegiatan saya pembelajaran. Contoh kasus siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Apa bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Di sini, kalau hukuman, guru menghukum siswa dengan memberi hormat pada bendera selama 5 menit. Contoh yang mudah. Kalaupun tidak seperti ini, mungkin bisa jadi kita memberikan contoh satu, diberikan tugas apa gitu. Ini hukuman. Guru marah dan siswa menjadi takut. Ini sering kita lakukan. Ini hukuman Bapak Ibu. Konsekuensi lebih halus daripada hukuman.
guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak berkali lipat. Kadang-kadang kita sering nih tidak mengerjakan, kayak saya juga anak-anak kadang sering berikan konsekuensi, nggak mengerjakan, sok silahkan buat tuliskan alasannya. Ini guru tegas dan siswa menghormati aturan. Resikonya konsekuensi ini ketika diterapkan poin 1 ini, di keduanya guru dianggap tegas dan siswa biasa menghormati aturan. Beda dengan restitusi. Kalau restitusi, guru menyampaikan keyakinan kelas dari dirinya dan membantu siswa lain untuk menyelesaikan masalahnya, baik di kelas maupun masalahnya sendiri. Terus guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan juga orang lain. Ini restitusi Bapak dan Ibu. Sengaja saya bedakan tingkatannya dari ketiga perbedaan tersebut. Terus yang berikutnya, 5 posisi kontrol restitusi ini. 1. Menghukum, hukuman ini. Terus yang kedua, kita sering membuat merasa bersalah. 3. Kita guru kadang-kadang juga sebagai teman, dan guru sudah pasti pemantau. Lebih hebat lagi, ternyata kita guru sebagai manajer. Segalanya lengkap. Contoh penerapan dari ketiganya. Kalau penghukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan kelas. Ini dulu Bapak dan Ibu. Dulu. Pembuat rasa bersalah. Kita sering kepada siswa, berapa kali bu guru atau bapak harus memberitahu kamu, bu guru atau bapak kecewa sama kamu. Ini membuat siswa merasa bersalah Bapak dan Ibu. Terus teman, kita sering, ayolah yang tertib, ayolah datang tepat waktu, ayolah diusahakan, buat bapak ibu guru biar bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Teman Bapak dan Ibu, kita bisa sebagai teman. Ada juga sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan atau melanggar aturan apa, dan kamu tahu konsekuensinya. Nah, ini 5 posisi kontrol dari kita sebagai guru. Manajer jelas, apakah bapak ibu guru atau apakah kamu tahu kesalahanmu, kira-kira bagaimana kalau kamu akan memperbaiki kesalahan tersebut. Ini 5 kontrol guru. Keyakinan kelas. Kenapa harus ada keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas satu lebih abstrak dari peraturan. Keyakinan kelas ini dibuat berdasarkan kesepakatan kelas. Siswa pengennya apa, disepakati, terus kita jadikan satu keyakinan kelas, makanya lebih abstrak. Terus yang kedua, berupa pernyataan universal untuk seluruh siswa atau satu ruangan, dibuat dalam bentuk positif. Ini untuk keyakinan kelasnya. Terus sedikit saja akan mudah diingat. Dulu sebanyak-banyak beberapa itu. Misalkan, yuk kita buat siswa apa yang akan belajar dengan tepat waktu, mengerjakan tugas dengan waktu, yang mudah-mudah saja. Terus sesuai dengan kondisi dan sekolah agar sekolah mudah diterapkan di sekolah. Terus yang terakhir, semua warga atau kelas sekolah dilibatkan saat membuatnya. Ini lebih bagusnya yang poin ke-6 ini Bapak Ibu, keyakinan kelas. Terus saya simpulkan, restitusi bukan untuk merebut kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini Ibu dan Bapak. Segitiga restitusi seperti ini Bapak dan Ibu. Menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Contoh, saya ambil sampel kasus Bapak dan Ibu. Skenario kasus. Saat pelajaran bahasa Indonesia pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, Rehan Dani, siswa kelas 9I di SMP 1 Karangampel kurang maksimal dalam mengerjakan tugas bahasa Indonesia. Yang dilakukan Rehan Dani ketika pelajaran bahasa Indonesia mengobrol dan mengerjakan tugas dengan asal-asalan bersama teman-temannya. Hal tersebut sangat mengganggu dalam proses pembelajaran di kelasnya yang mengakibatkan suasana kelas jadi kurang kondusif. Hal ini juga memicu teman-temannya untuk melakukan tindakan yang sama di kelasnya, sehingga suasana kelas menjadi sedikit terganggu. Rehan Dani pun ditegur oleh gurunya, namun kadang masih melakukannya. Lalu tindakannya apa? Tindakan yang saya lakukan, mohon maaf Bapak dan Ibu, saya buat video pendek kurang lebih 2 menit 15 detik. Seperti ini Bapak dan Ibu tindakan restitusi yang kita coba lakukan.
tidak ngobrol dan apalagi tidak bersenang-senang sendirian gitu. Bagus, terima kasih. Bapak yakin dengan anak yang baik, yang jujur, dan bisa bertanggung jawab seperti siswa-siswa yang jangan lagi ya ini. Ya, terima kasih. Silakan istirahat kembali. Saya mau istirahat mereka. Silakan. Ini Bapak Ibu salah satu proses tindakan restitusi yang saya sederhana. Lagi, saya ingin berterima kasih kepada Pak Guru yang sudah mengingatkan akan kesalahan yang telah saya berbuat di kelas, yaitu mengobrol bersama teman dan mengerjakan tugas asal-asalan. Dan saya akan siap untuk mencari solusi dari permasalahan yang saya perbuat ini. Demi untuk kedepannya, saya bisa memperbaiki diri sendiri dan juga tidak menimbulkan kesalahan lagi bagi teman sekelas. Ya, itu Bapak dan Ibu video pendek. Kalau video maksimal saya banyak. Selama jadi CGP saya banyak menyusun video-video pembelajaran yang mungkin saya minta tolong kepada Ibu dan Bapak. Tugas-tugas ini saya dibantu oleh teman-teman saya kayak Pak Teguh, Pak Diwarno, Bu Rina, Bapak dan Ibu. Terus juga saya kadang-kadang konsultasi dan luar biasa. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu dengan budaya positif yang ada di sekolah, yuk kita awali lah bareng-bareng Bapak dan Ibu. Contoh misalkan tadi pagi, ayolah Bapak Ibu bareng-bareng upacara, ayo bareng-bareng Bapak dan Ibu demi menciptakan sekolah kita yang budaya positif. Mudah-mudahan sekolah kita jadi yang terbaik dan sekolah kita terpilih menjadi sekolah yang luar biasa, menjadi sekolah panutan dan kepercayaan buat warga atau masyarakat Karanganyar. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya dan semoga Ibu Bapak semuanya mendapat amal ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah menonton video saya. Saya Rahman, CGP Angkatan 9 dari UPT DSM 1 Karanganyar Indramayu, Jawa Barat. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat Bapak Ibu guru hebat semuanya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya.